Anak, yuk hari ini kita siap belajar lagi ya. Silakan disiapkan peralatannya. Duduk yang manis, dengarkan video Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini sebelum mulai aktivitas kita belajar dengan Ibu Guru, kita akan berdoa dulu ya. Sikapnya anak-anak sudah pintar. Bagaimana sikap berdoanya? Oke, semuanya siap ya. Baik, sikap berdoa. Berdoa kita mulai. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas karunia-Mu pagi ini. Kami bisa belajar. Bimbinglah kami agar menjadi anak yang baik dan pintar. Terima kasih. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar ya. Hari ini hari Sabtu, tanggal 18 bulan September tahun 2021 ya. Sebelum hari Sabtu hari apa? Hari Jumat. Iya. Kalau besok setelah hari Sabtu hari apa? Ya, setelah hari Sabtu itu hari Minggu. Siapa suka hari Minggu? Iya, hari Minggu itu harinya anak-anak libur, tidak sekolah ya. Anak-anak, hari itu ada berapa coba? 7 ya. Anak-anak sudah hafal semua ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, di hari Sabtu ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran tentang komunikasi. Nah, apa itu komunikasi? Nah, di rumah tentunya anak-anak melakukan komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi itu adalah berhubungan, berinteraksi. Nah, kita berbicara, kita ngomong, itu namanya komunikasi. Terus kalau kita berkomunikasi di rumah, bisa dilakukan secara langsung, bisa juga dengan menggunakan peralatan. Nah, komunikasi itu, berhubungan itu biasanya untuk menyampaikan sesuatu juga. Bisa berita atau hal-hal lainnya. Nah, anak-anak, kalau kita berkomunikasi, kita berbicara dengan mama, dengan adik, dengan kakak, dengan saudara, dengan teman, kita menyampaikan dengan ucapan, dengan omongan, itu namanya komunikasi secara langsung. Nah, tapi kalau kita berkomunikasi secara tidak langsung, itu namanya menggunakan peralatan. Nah, apa saja toh yang bisa digunakan untuk komunikasi? Anak-anak sudah tahu, selama ini sudah digunakan. Nah, Bu Eti hari ini juga sedang berkomunikasi dengan anak-anak loh ya. Tapi tidak langsung. Jadi Bu Eti tidak bertemu langsung dengan anak-anak, dengan mama maupun papa. Tapi Bu Eti berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan alat apa, siapa tahu? HP ya. Jadi Bu Eti bisa berkomunikasi menggunakan alat, walaupun jarak jauh bisa berkomunikasi menggunakan alat, yaitu yang saat ini Bu Eti gunakan HP. Nah, HP itu digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, bisa jarak jauh, bisa jarak dekat. Nah, komunikasi itu untuk menyampaikan sesuatu. Hari ini komunikasi Bu Eti untuk menyampaikan pembelajaran. Nah, kalau anak-anak di rumah kepengen menggunakan alat komunikasi HP,
itu juga bisa untuk seperti Bu Eti ini. Ini namanya menggunakan melalui video. Tapi bisa juga dengan untuk berbicara secara langsung ya, yaitu namanya bertelepon. Nah, jadi bisa telepon, bisa ngomong langsung. Tapi bisa juga menggunakan tulisan, yaitu menggunakan apa? WhatsApp. Nah, jadi HP itu bisa berkomunikasi secara langsung, jarak jauh, yaitu melalui telepon, omong-omong langsung, menggunakan alat. Tapi juga bisa jarak jauh menggunakan tulisan, yaitu WhatsApp. Kalau dulu mau jarak jauh itu kita menggunakan surat. Jadi suratnya ditulis baru dikirimkan oleh Pak Pos. Kalau sekarang bisa dikirim langsung, bisa terima anak langsung melalui pesan tulisan lewat HP, yaitu WhatsApp, atau bisa juga lewat SMS. Nah, kalau mau ngomong secara langsung nggak pakai tulisan, bisa seperti Bu Guru ini melalui video. Tapi kalau anak-anak bisa menjawab secara langsung, bisa saling menjawab, itu menggunakan telepon. Bisa menggunakan telepon HP ataupun telepon yang tidak berupa HP, telepon biasa ya. Tuh. Selain itu anak-anak yang bisa digunakan untuk komunikasi di rumah itu selain HP apa ya anak-anak? Anak-anak bisa mendengarkan suara lagu, bisa mendengarkan berita, bisa menonton film. Itu menggunakan alat komunikasi apa? Bisa mendengarkan cerita. Siapa yang pintar? Iya, dengan melihat televisi. Nah, itu adalah alat komunikasi yang ada di rumah berupa televisi. Terus apa tadi? Handphone. Ada lagi loh alat komunikasi yang bisa didengar suaranya, yaitu radio. Radio itu bisa didengar suaranya berupa suara nyanyian, lagu-lagu, suara cerita, dan suara orang menyampaikan informasi. Itu karena hanya bisa didengar suaranya, itu berupa radio. Kalau televisi kita bisa melihat gambarnya dan bisa juga mendengarkan suaranya. Tapi kita nggak bisa komunikasi langsung, kita nggak bisa jawab, bisanya menerima komunikasinya. Tapi kalau dengan telepon kita bisa langsung menjawab. Iya. Nah, alat komunikasi yang ada di rumah itu selain televisi dan juga handphone atau HP, ada banyak lagi loh anak-anak. Dulu ada alat komunikasi yang namanya radio. Kemudian ada alat komunikasi yang namanya surat. Ada juga alat komunikasi yang berupa telepon. Teleponnya telepon duduk, jadi tidak bisa dibawa kemana-mana seperti HP. Telepon kabel itu namanya ya. Nah, itu tadi anak-anak tentang alat komunikasi yang digunakan di rumah. Coba anak-anak sebutkan, di rumah mempunyai alat komunikasi apa saja yang ada, dan bisakah anak-anak menggunakannya? Nah, sebelum kalau kita menonton televisi, bolehkah jaraknya terlalu dekat? Bolehkah suaranya terlalu keras? Tentu tidak ya anak-anak. Kalau kita menonton televisi harus dari jarak yang agak jauh, paling tidak 2-3 meter. Kalau kita nonton TV terlalu dekat, apa yang terjadi? Akan merusak alat penglihatan kita, yaitu mata. Karena di televisi itu layarnya
ada sinarnya yang berbahaya untuk mata, namanya radiasi. Itu berbahaya untuk mata ya. Nah, mari kita lihat gambar alat komunikasinya seperti apa ya. Oke, masih banyak sekali loh. Coba anak-anak di rumah ada apa saja ya, dan gunanya untuk apa. Ini namanya alat komunikasi televisi. Kalau nonton tidak boleh terlalu dekat. Dengan televisi ini kita bisa mendapatkan informasi tentang berita dan juga hiburan yang asik ya. Ini namanya telepon. Telepon menggunakan kabel, jadi tidak bisa dibawa kemana-mana. Digunakan untuk berbicara jarak jauh. Nah, kalau yang ini namanya radio. Radio itu hanya bisa didengarkan suaranya. Radio biasanya menggunakan batu baterai, tapi ada juga yang menggunakan listrik. Nah, kalau ini namanya komputer. Komputer juga alat komunikasi. Biasanya untuk mendapatkan komunikasi, komputer dihubungkan dengan internet. Jadi kita bisa mendengar berita dan lain sebagainya. Nah, tugasnya anak-anak sekarang adalah menyebutkan alat-alat komunikasi yang ada di rumah dan gunanya ya. Kemudian silahkan anak-anak mengerjakan lembar kerja yang Betty sampaikan ini. Silahkan ditarik garis ya. Kalau gambar televisi itu berhubungan dengan apa? Apakah remote, apakah baterai? Lalu kalau surat dengan apa ya? Perangko. Pinter ya. Baiklah anak-anak, setelah selesai tentunya kita juga harus berdoa lagi ya, agar kita selamat sampai tujuan kita kembali ke rumah ya. Sikapnya juga harus yang baik karena kita berdoa memohon kepada Tuhan yang Maha Esa. Sikap berdoa kita mulai. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas ilmu yang kami terima. Semoga berguna bagi kami, serta lindungilah kami dan keluarga kami. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak hebat. Tetap semangat, sehat, dan selalu cerdas ya. Oke?